Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di konten saya kali ini saya akan membahas soal SBMPTN ekonomi. Yang pertama yaitu, saat ini diketahui harga barang X sedang naik. Hal ini menyebabkan produsen menambah jumlah penawaran barang X. Kondisi tersebut diikuti oleh produsen barang Y yang juga menambah jumlah penawaran barangnya. Pernyataan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah A. Barang X dan Y merupakan barang substitusi yang saling memengaruhi. B. Barang X merupakan barang normal, sedangkan barang Y merupakan barang substitusi. C. Barang X dan barang Y merupakan barang komplementer yang saling memengaruhi. D. Barang X merupakan barang superior, sedangkan barang Y merupakan barang inferior. E. Barang X merupakan barang mewah, sedangkan barang Y merupakan barang kebutuhan pokok. Jawabannya itu C. Jawabannya itu C. Barang X dan barang Y merupakan barang komplementer yang saling memengaruhi. Diketahui fungsi permintaan pada PD sama dengan 60 dikurangi 2Q dan fungsi penawaran PS sama dengan min 20 tambah 3Q. Terhadap barang tersebut, pemerintah mengenakan pajak sebesar T sama dengan 5.000 per unit. Tentukanlah titik keseimbangan pasar P dan Q setelah pajak. Pilihannya itu A. 15 dan 30, B. 16 dan 28, C. 16 dan 30, D. 28 dan 16, E. 30 dan 15. Jawabannya yaitu A. 15 dan 30. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. 1. Terdapat banyak pembeli dan banyak penjual. 2. Barang yang dijual bersifat diferensiasi. 3. Pasar dikuasai oleh beberapa penjual. 4. Kurva permintaan berbentuk horizontal. 5. Terdapat kebebasan keluar masuk pasar. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang termasuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 4, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu perekonomian modern dewasa ini memerlukan sistem penyanggaan ekonomi yang kokoh, yaitu lembaga penjamin simpanan atau disebut LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi LPS, yakni menjamin simpanan nasabah. Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan runtuhnya percayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional. Diikuti dengan penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau ROS. Untuk meredam dampak bola salju tersebut, saat itu LPS mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat yang lebih dikenal dengan pilihannya itu A. Blanket Guarantee, B. Moral Hazard Banker, C. Guarantee Independent, D. Independent Banker, E. Moral Guarantee. Jawabannya yaitu A. Blanket Guarantee. Soal selanjutnya yaitu dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun, untuk keperluan yang sangat penting, terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Perum pengadaan memberikan peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang. Adapun ciri-cirinya yaitu ciri-ciri pengadaan. 1.
terdapat barang yang digadaikan. 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan. 3. Barang yang digadai dapat ditebus kembali. 4. Tidak adanya bunga pinjaman. 5. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jawaban yang benar adalah pilihannya itu A, 1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 3, 4, dan 1, D, 2, 3, dan 1, E, 2, 3, dan 5. Jawabannya yaitu A, 1, 2, dan 3. Tujuan utama usaha penggadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perseroan penggadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Minjam uang ke perseroan penggadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dengan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan perseroan pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto penyelesaian masalah tanpa masalah. Keuntungan dan manfaat perseroan penggadaian bagi masyarakat adalah jawabannya pilihannya itu A. Persyaratan dan prosedurnya yang rumit serta memakan waktu yang relatif lebih lama. B. Persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. C. Jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, baru diberikan pinjaman. D. Mudah dilakukan, masyarakat cukup datang kantor penggadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu. Maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. E. Masyarakat tidak merasa terbebani dengan bunga yang melebihi batas pinjaman. Jawabannya yaitu D. Mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor penggadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu. Maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Soal selanjutnya yaitu pada prinsipnya, dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut kemungkinan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari resiko-resiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian. Risiko-risiko tersebut memberikan dampak finansial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya, sehingga kesejahteraan yang bersangkutan akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Pada dasarnya, dana pensiun merupakan A. Lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. B. Hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah masuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain. Dengan perjanjian yang telah ditetapkan, jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada pengusahaan. Bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Jawabannya yaitu A. Lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Baik, cukup sampai di sini pembahasan soal SBMPTN ekonomi. Cukup sekian dan terima kasih, and don't forget like, comment, and subscribe.